Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi channel Rifa Official, berbagai macam video. Jadi kali ini akan berbeda dengan video-video sebelumnya. Sekarang ini saya akan mengepoin salah satu teman lama saya, yang dimana terakhir saya bersama-sama dia mengembangkan suatu channel, yang dimana saya dengan dia selalunya berdua membuat salah satu video yang motivasi semangat. Namun terakhir itu ya saya ketemu sama dia. Namun sampai sekarang ini, setelah itu saya dengan dia putus komunikasi ya, jarang komunikasi lagi. Alhamdulillah dia sudah memiliki kesempatan untuk bisa bertemu kembali sama saya. Dia memberikan waktu luang untuk saya, salah satu kebanggaan saya untuk bisa menemui dia ya. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu, kepo siapakah dia, welcome Honor Embun Desain. Alhamdulillah. Jadi teman-teman ya, sebelum saya lanjut, saya akan memperkenalkan. Inilah tadi yang saya ingin kepoin, salah satu teman lama saya. Jadi teman lama saya ini sejak saya bersama-sama, sejak zaman-zaman sekolahan ya. SMA. Jadi pada saat itu saya belum memiliki motor, dia memiliki motor. Jadi saya selalu boncengan pergi ke sekolah. Tapi dia punya keuntungan juga sih sebenarnya, dia bersama-sama saya pada saat itu, karena andaikan bukan saya mungkin dia tidak akan sampai ini bisa berhasil seperti ini ya teman-teman. Orang cerdas dikalahkan dengan orang mujur. Waduh, mantap, memang luar biasa ini. Kenapa saya katakan mujur? Orang selesai, saya juga selesai. Yeah. Orang tamat sekolah, saya juga tamat. Betul. Bukan juga berdasarkan saya orangnya pintar, betul, tapi mujur. Tapi kira-kira saya mau baru ini, saya baru ingin pertanyakan nih. Sudah lama kita bersama, tapi saya tidak pernah bertanya soal ini. Yeah. Tapi pernah tidak dalam pemikiran teman saya ini bahwa teman saya ini akan lulus dan memiliki jasa SMA pada saat itu? Pada waktu saya sekolah sampai ke kuliah, karena kebetulan juga saya sempat lulus kuliah. Meskipun kisahnya tidak sama seperti orang-orang yang lainnya yang sudah sarjana, artinya prosesnya berbeda dengan mereka. Artinya betul, saya memang mengutamakan kemujuran saya. Wah, kemujuran ya. Orang pergi sekolah, saya juga pergi. Artinya soal hasil, setidaknya saya ke sekolah saja dulu. Oh, seperti itu. Ya, artinya apa yang orang lakukan, kalau saya sempat saya lakukan juga. Orang belajar di dalam kelas, kalau saya sempat saya lakukan juga, saya ikut juga. Kalau tidak sempat ya, kalau sempat juga bolos juga. Ya. Wah, luar biasa. Jadi artinya teman saya ini apapun yang dilakukan orang lain, teman saya ini juga bisa melakukan hal itu. Tapi selepas daripada itu, teman-teman punya cita-cita yang tinggi juga. Saya juga punya cita-cita, bahkan mungkin lebih tinggi daripada mereka. Betul. Meskipun saya orangnya artinya kemampuan di bawah rata-rata. Iya. Ya, tapi punya niat. Iya, jangan salah. Ya? Saya cita-cita saya mungkin lebih besar daripada cita-cita mereka. Luar biasa ini. Sampai hari ini saya masih begitu. Punya cita-cita yang mungkin lebih tinggi. Tapi kalau kira-kira sahabat saya ini, jadi selama proses sekolah belajar, tantangan yang paling susah itu apa menurut? Ya seperti biasa, orang malas kan pasti tantangannya paling besar itu bangun pagi. Oh iya begitu ya. Karena kalau malam kan orang kan malam belajar, bahkan jam 10 tidur karena persiapan tapi kalau bangun pagi. Besok saya tidak. Kalau Anda sendiri?
kalau saya ketemu malam, pokoknya habiskan waktu malam. Saya tidak pernah pikir. Oh, iya. Prinsip saya besok urusan besok. Oh, seperti itu Ya, ya. itu terkadang kecolongan, bukan sih kecolongan. Namanya kecolongan itu kan Iya. kadang-kadang. Tapi saya setiap hari bahkan bisa Betul. dikatakan terlambat bangun. Itu Ya, ya, ya. Oke, jadi itu sekedar intermezzo teman-teman ya. Jadi ya sedikit membahas tentang ya namanya juga baru ketemu lagi sama teman-teman saya, baru ketemu ini saya sudah lama bertahun-tahun baru lagi bisa kepoin dia. Jadi lanjut ya. Saya ingin tanyakan sejauh sampai saat ini susah untuk saya komunikasi Anda sebenarnya kesibukannya apa? ya namanya juga hidup lah. Kalau tidak berkegiatan ya bukan hidup namanya. Tapi kegiatan kita kan berbeda-beda. Mungkin Iya. ada yang cari nafkah, stay satu tempat tertentu di Iya. situ terus. Kalau saya beda, artinya keliling. Artinya saya cari uang di pinggir jalan. Maksudnya? Dalam bahasa kasarnya. Maksudnya Saya keliling kan orang ini? penjual jasa, Ah? pekerja jasa. Iya. Jadi saya cari uang kadang di warkop, Oh. ya kadang di parkiran, kadang di satu acara. Iya, iya, Di situ. Jadi orang dulu kan bilang, saya masih ingat peribahasa orang tua saya itu. Iya. Namanya rezeki itu dijemputnya di pagi hari. Betul. Iya, itu kan rata-rata doktrin Peribahasa atau orang peribahasa tua ya? orang dulu gitu. Tapi Iya. saya tidak. Saya jemput rezeki saya kadang jam 12 malam, kadang jam 2 malam. Ketemu dengan orang yang tepat yang kebetulan mau sablon baju. Kebetulan profesi saya kan jual jasa sablon baju. Jadi Ah. selama ini kesibukannya Iya. Anda itu adalah Iya. sablon baju. Sablon baju. Yang dimana nama usahanya ini apa ya? Ambon Desain. Ambon Desain. Artinya nama itu berangkat dari Ah, atau saya ceritakan ini sejarahnya. bisa. Iya. Iya. Jadi sebelum awal mula usaha ini saya rintis, namanya Adi Screen Printing. Pertamanya awalnya Adi Screen Printing itu nama saya. nama Ya, screen printing itu adalah bidangnya, Bidangnya, bergerak di bidang apa? print kayak seperti itu ya. Itu. Artinya berjalan begitu sampai akhirnya saya paskan hati saya untuk Melanjutkan dan mengembangkan. ya menikah. Akhirnya Oh. punya anak. Sebelum berkembang sampai Ambon Desain menikah dulu. Menikah dulu. Iya. Artinya dulu kalau saya katakan sukses, artinya Tidak juga. Iya, sukses dalam arti pemahaman orang yang mereka paham bahwa sukses artinya kaya. Iya. Belum ada apa-apa. Setidaknya waktu itu saya rintis usaha itu hanya sekedar untuk merokok saja. Kebutuhan pribadi. Iya, kebetulan Iya, kan iya, yang iya. belum ada untuk disimpan, untuk apa belum ada, untuk bisa omsetnya bisa beli motor belum ada. Tapi ada artikel kemarin saya baca, kunci kesuksesan adalah menikah. Oh, Ah. jadi salah satu Iya. kunci untuk menjadi lebih sukses itu Menikah. kita harus menikah. Iya, kondisi hari ini kan kebanyakan anak muda itu kenapa mereka tidak mau menikah? Iya. Persoalannya saya belum mapan. Mapan Dia takut. menunggu kaya dulu, baru mau menikah. Persoalannya kaya itu kapan? Iya. Artinya sebesar apa power Anda untuk bergerak mewujudkan kekayaan itu, Betul. sedangkan kalau kondisi masih belum beristri kan, artinya belum ada tekanan. Oh iya, betul Belum ya. ada tekanan. Jadi belum ada untuk berpikir kedepannya seperti apa. Jadi actionnya masih tunda-tunda. Beda kalau sudah menikah, actionnya tidak perlu menunda. Kalau belum menikah, kadang kita masih bergantung sama orang Iya, tua, orang artinya sekitar. santai saja kalau prinsipnya anak muda santai saja belum Tapi istri kok. alhamdulillah sekarang gimana untuk Ya, kebutuhan keluarga dan pribadi bagaimana? Ya awal menikah sekitar 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan pahit. Pahit ya. Ya pahit. Namanya juga dulunya kita usaha itu hanya sekedar untuk mencukupi diri sendiri. Nah hari ini sudah 2 orang, istri kan, Istri, harus dihidupi. Jadi itu kan sudah tanggung jawab. pribadi, Iya, jadi bertambah 2 yang harus dihidupi. Sedangkan kondisi usaha pada waktu itu kan biasa-biasa saja, hanya mampu untuk menghidupi diri sendiri. jadi inti pada sampai saat ini Jadi
Eh, s- tapi pada waktu itu prinsip saya ini sepertinya ada jalannya. Cuma saya belum menemukan. Jadi setiap malam itu saya berpikir apa kekurangan saya hari ini. Kenapa saya belum artinya semaksimal yang saya bayangkan. Iya, iya, iya. Akhirnya mulai saya bagaimana caranya. Banyak saya baca-baca artikel ya tentang cara Sosial merintis media. usaha, ya sosial media. Ternyata kemudian kan saya pikir bagaimana ini caranya, sedangkan saya orang kampung. Iya. Ya Di namanya luar, iya, jauh dari iya, akses. jauh dari Betul. akses kota. Di sisi lain yang kita lihat itu perkembangan ekonomi itu, perkembangan usaha itu ada di Ya, kota. ada di kota, Iya. Pak. Ya, artinya perputaran ekonomi yang paling cepat kan di kota. Di kota, betul. Ya, di sana kan lumbungnya apa kayak pembeli. Tapi apakah itu salah satu untuk bagaimana semangatmu memudar, ataukah bahkan itu salah satu memudar? Tidak. Saya kan orangnya meskipun seperti saya bilang tadi saya orangnya bodoh, tapi saya tidak pernah mundur. Tetap bahwa dari pertempuran. wah, Saya tidak pernah mundur. Saya bilang di sini bukan jalan saya untuk mundur. Yang saya harus lakukanlah bagaimana cari solusinya. jadi bahkan itu dianggap sebagai motivasi Iya, untuk lebih semangat lagi. saya pikir ini pasti ada jalannya. Tidak mungkin tidak. Tuhan adil kok. Betul, Iya, orang kota orang kampus sama saja, tergantung actionnya bagaimana. betul. Nah, akhirnya saya berpikir kayaknya hanya mata kita saja melihat bahwa di kampung atau di kota atau dunia ini luas, tapi tidak sebenarnya dunia itu sempit. Hanya ada dalam genggaman saja, karena kita punya Android masing-masing. Internet sekarang kita pakai semua. Jadi saya fungsikan itu, saya sebar, saya bikin halaman, ada grup teman SMA, teman SMP, grup Facebook, saya share semua. Akhirnya teman-teman tahu, telepon masuk. Halo, Sabloki sekarang teman. Iya, Sabloki. Kebetulan saya di kantor ini. Kebetulan kan leti-leti itu kan banyak di instansi. Maksudnya instansi ini selain bergerak di wilayah apa yang sablon ini, teman saya ini juga punya kesibukan lain atau bagaimana? Ya, hari ini saya sudah mengabdi selama 10 tahun lebih di salah satu instansi Pemerintahan. penanggulangan bencana, instansi pemerintahan Luar yang bergerak di bidang biasa. penanggulangan bencana. Artinya ini bekerja sambil beramal. Wah, Begitu menolong harta sesama. oh berarti Iya. kalau ada kebakaran, Ya, kebetulan saya di pemadam kebakaran. luar biasa. Iya. Jadi kesibukannya situ. Jadi saya jalan, artinya ada 2 kaki sekarang bergerak di usaha sama di instansi. Saya harus sumbangkan jiwa raga saya ke negara ini. Berarti jadi tapi di saat 2 cabang ini yang memiliki kesibukan Anda yang telah mengkuras tenaga Anda, mengkuras pemikiran Anda, kira-kira apakah tidak pernah merasa jenuh ataukah seperti apa? Namanya manusia biasa itu pasti ada titik-titik. Siapapun itu, sesukses apapun itu, pasti suatu saat kita menemukan titik tertentu dalam kondisi jenuh. Betul, pasti. betul. Tidak bisa tidak itu. Siapapun orang kaya pasti jenuh. Bahkan ada orang jenuh dengan uangnya. Wah. Iya. Dengan banyaknya uangnya. Dia jenuh dengan kebanyakan uangnya. Waduh. Jadi kejenuhan itu pasti ada. Tapi saya pikir makanya itu saya tidak pernah jenuh. Langsung cemplung, artinya tidak bisa bangkit karena saya langsung jatuh. Langsung saya tidak pernah begitu. Saya bilang jenuh. Mungkin besok saya bangkit lagi. Saya tidak pernah mundur begitu. Jadi ceritanya mendatar-mendatar aja. Iya, artinya saya jalani saja. Kalaupun memang malam ini saya capek, saya yakin besok pasti saya segar kembali. Oh iya. Dan itu pasti, sudah hukum alam. Pasti juga pasti punya memiliki cara untuk membangkitkan semangatnya. Iya. Seperti itu ya. Artinya saya juga orang kan bilang istirahat. Justru saya bedanya, saya tidak mau ada waktu kosong. Betul. Orang kan selalu memilih waktu kosong. Kapan saya ingin istirahat? Saya enggak. Yang penting, kenapa dia? Karena mungkin pekerjaan saya anggap itu adalah
artinya jiwa saya, artinya bekerja dengan Oh jiwa. iya, saya sudah ingat. Ya, Kemarin saya sempat lihat ada postingan, apakah itu salah satu postingan di status, saya sempat melihat status Anda. Status Anda mengatakan Anda tidur, ya, saya kerja. ya, Berarti saya pahami bahwa ya. kamu bekerja pada saat malam pun Iya, juga. begini artinya orang kan kadang saya bangun itu jam 10 rata-rata. Iya. Mungkin orang lain anggap saya ini orangnya malas. Iya. Tapi tidak. Mungkin saja pada saat mereka tidur saya masih Iya, bekerja. iya waktu itu kan, waktu itu zaman-zaman itu memang Iya. Anda terkenal dengan orang Iya. malas ya. Orang Iya. terkenal susah bangun, Iya, susah bangun. tukang tidur. Tukang tidur. Ternyata Iya. Di balik itu Di balik ada itu- sebenarnya prinsip iya. yang besar bagi saya. Artinya biarkan mereka bilang, saya tetap jalan saja. Oke, kembali. Jadi pada saat sejak kapan ini berubah nama dari Adi Screen Sprint berubah menjadi iya. Embun Iya, Desain? kita lupa tadi itu Iya. lanjutkan itu. Artinya selama hidup saya mungkin saya sudah memiliki motor, Hah? sudah pernah jalan-jalan ke sini. Iya. Itu artinya adalah apa? Harta yang diberikan saya oleh Tuhan yang berharga. Iya, iya, iya. Misalnya pernah sekolah, pernah ke sini, itu adalah harta yang paling berharga. Tapi ada sesuatu hal, harta yang dikasih oleh Tuhan kepada saya yang saya tidak bisa nilai dengan apapun. Saya tidak bisa bandingkan dengan apapun. Apa itu? Lahirnya putri saya. Wah, luar biasa. ya. Makanya saya kasih nama dia Embun Azura. Apa? Karena dia Maksudnya? hadir sebagai embun bagi saya. Embun ya. Iya, embun itu di saat pagi hari dia datang, apa yang Anda rasakan? Sejuk, Segar. Iya, betul. Jadi dia seolah-olah hadir bagi saya sebagai embun. Iya. Dan mudah-mudahan dia menjadi penyejuk suatu saat nanti kepada seluruh orang. Luar biasa. Asura itu kan Nah, surat. seorang anak itu kan harus, nama anak itu harus ada nama Islamnya. Betul, Siti betul. sudah biasa, Aisyah sudah Aisyah, biasa. ya. Saya cari yang berbeda. Kebetulan saya buka-buka, saya baca-baca lagi. Heeh. Ternyata nama perempuannya Adam itu Asura. Asura. Oh, Asura. Gitu. Jadi dari situlah Anda memberikan buah hati yang sangat dicintai itu namanya Embun Asura. Karena dia hadir sebagai embun bagi saya, saya berpikir semoga usaha ini juga akan menjadi penopang bagi kehidupan keluarga kecil saya. Jadi saya ganti, Bismillahirrahmanirrahim, saya ganti namanya Embun. Embun. Ah. Jadi sekarang Embun Desain. Begitu. Jadi teman-teman nanti di sini ya, ini salah satu nama usaha teman saya ini, Embun Desain, dan ini juga nomor ada di bawah ini. Silakan bagi teman-teman yang ingin memiliki kaos-kaos yang ingin lebih mantap lagi, yang lebih kelihatan keren, silakan sablonnya di Embun Desain. Artinya kenapa saya pakai desain, karena saya juga tidak terfokus di, artinya tidak serta-merta bawa sablon saja, enggak. Jadi bisa spanduk, bisa baliho, undangan. Gitu. Jadi oke, kembali lagi. Jadi sambil kita sudah ini membahas sedikit tentang bagaimana kesibukan teman saya ini ya. Sebelumnya kan teman saya ini merintis suatu channel bersama saya, dan yang channel itu dimiliki oleh Anda sendiri. Sampai saat ini perkembangannya bagaimana? Nah, gini. Jadi saya mau bilang, waktu itu saya mau bilang bangun bikin channel YouTube itu untuk sebagai mesin cetak uang, bukan memang itu niatnya. Itu hanya sebagai Saya jadikan flash disk karena suatu saat anak saya akan memutar kembali. Dia bisa lihat itu. Kalau kan hard disk, flash disk kalau rusak selesai. betul. Kalau saya simpan di YouTube, suatu saat ini akan menceritakan kembali kisah saya kepada anak saya ketika saya mungkin sudah retak. Betul.
mudah-mudahan saya dapat momennya itu. Kemudian saya bikin video, akhirnya jari saya ini terlatih Terlatih di bikin wilayah video, untuk pembuatan video. komputer. Iya, sudah belajar, akhirnya jual jasa lagi tentang video pada waktu sempat dulu. Oh, jadi sebelumnya itu juga Pernah berkarir lagi. Pernah, artinya saya juga belum berani katakan saya adalah seorang sinematografer atau videografer. Saya setidaknya fotografer, ya. jual jasa tentang Jual video. jasa. Saya juga tidak berani bilang videografer bukan juga karena mungkin saya juga bukan pro di bidang itu, tapi dulu orang sudah bisa beli. Iya, betul. Artinya mungkin dia menilai sudah bisa saya beli ini. Karena saya juga tidak berani katakan bagus. Iya, Tapi alhamdulillah orang banyak minta jasa saya. Jadi kayak di instansi bikin profil kantornya saya bikinkan. Yang dominan itu rumah sakit di Bone itu rata-rata saya. Jadi teman-teman ya, kalau ingin melihat juga channel teman saya ini, silakan ini ya channelnya. Ada Tapi di bawah sini. Video-video yang ada di situ masih cukup. Pada waktu itu. Sampai sekarang kalau saya lihat, ternyata begini kualitas saya pada waktu itu. Rata-rata Sekarang orang begitu. Iya, sekarang ini Iya. modern. Ya, bisa saja Anda suatu hari nanti ketika sudah dewasa, ketika skillnya sudah artinya sudah di atas nih, Iya. kemudian kembali melihat video-video lamanya pasti. Iya, betul ya. Begitu. Tapi dibalik dengan kesuksesan Anda, Ya. itu termotivasi dari mana? Apakah dari pihak keluarga atau dari teman-teman Sebenarnya bukan sekeliling? motivasi begini. Kalau motivasi saya sudah puluh motivasi karena setiap saya itu buka YouTube buka artikel pasti tentang orang sukses saya lihat. Iya. Jadi kalau persoalan motivasi belum itu saya bisa katakan bahwa itu nih yang dorong saya untuk bekerja keras bukan, tapi kondisi. Himpitan ekonomi. Jadi tidak ada jalan lain selain saya survive. Saya harus jalan ini karena tidak ada jalan lain. Karena kenapa? Saya sudah tidak punya orang tua, bapak pada waktu itu. Iya. Jadi kalau saya tidak hebat bermanuver ini, saya akan jatuh. Iya, betul karena ayah meninggal di saat dalam kondisi pada saat itu saya belum bisa apa-apa. Saya masih SMP. SMP ya? Kalau tidak salah SMP pada saat itu. Jadi saya katakan mau ke kiri nggak bisa, mau ke kanan nggak bisa. Ya satu-satunya jalan, ya lurus jalan berangkat saja. Iya. Jadi himpitan ekonomi kondisi. Betul. Jadi ternyata salah satu motivasi karena kita tidak bisa mengandalkan seseorang Iya, lagi. tidak bisa. Jadi ternyata kuncinya saya tahu di situ. Ternyata kunci kesuksesan itu adalah action, memulai saja, tidak ada yang lain. Keberanian memulai saja. Apapun diri Anda tidak punya modal memulai saja. Karena saya usaha percetakan, kalau ada orang katakan mulai dari nol, itu kadang kan hanya sekedar kata. Kalau saya mulai dari nol, betul-betul mulai dari nol, tidak ada. Tidak ada saya beli satu screen, sekarang screen saya sudah 70. Pertama saya beli satu, belum punya meja. Itu pun iya. Yang biasa-biasa aja. Biasa-biasa, belum punya meja, belum punya komputer, belum punya print. Jadi kalau saya pinjam laptopnya temanku, saya desain. Setelah itu saya punya flash disk. Saya ambil di flash diskku, saya bawa ke tukang print. Kalau saya dapat di tukang print, setiap saya membayar selalu ada dalam hati saya, ini sementara. Suatu saat saya punya. Saya pinjam laptopnya temanku, ini hanya sementara. Suatu saat saya punya. Itu. Sampai jalan. Oke, saya ingin ini. Tapi dengan keberhasilan Anda ini, Anda akan berterima kasih kepada siapa kira-kira? Ya, pertama yang jadi pertanyaan kan, di mana Anda tahu Sablon? Ya. Iya kan? Di mana Anda mengenal Sablon? Iya. Jadi di sini saya mau bilang terima kasih banyak
kepada salah satu tokoh utama di Desa Matuangi, leadernya Desa Matuangi. Tokoh utama, Iya. leader Desa Matuangi. Iya. Kepala Desa, Bapak Haji Abustan S. Oh, Jadi, Bapak Kepala Desa, Ya, Bapak Haji Abustan S, iya. ya. Sebenarnya kan sablon ini sejak dulu pada waktu masih SMA saya selalu buka video-video kalau saya di warnet Iya. buka video tentang Ah. sablon. Hah? Tapi saya suka, tapi bagaimana caranya saya bisa dapatkan alat, saya bisa langsung Ah. lihat orang sablon. Iya, iya. Itu yang saya pikirkan, di mana saya bisa dapat. Iya. Nah, kebetulan pada waktu itu Bapak Haji Abustan bertanya ke saya. Maksudnya Un- Bapak Kepala Desa Iya, ya? Bertanya. Iya, ini kan saya jadi kepala desa katanya, saya ingin membangun Heeh. infrastruktur dan membangun SDM, sumber daya manusia. Iya, iya, iya. Jadi saya bilang Itu kalau salah untuk- satu visi misi. Iya, dia Iya. bertanya ke saya, kalau infrastrukturnya pembangunan fisiknya saya sudah tahu, Iya. tapi kalau untuk pembangunan Sumber daya daya. manusianya Ah. bagaimana? Apa Iya. yang saya harus lakukan? Saya bilang, kalau secara pribadi untuk saya, Iya. pada waktu itu kan saya ditunjuk sebagai Ketua Karang Taruna Desa Matuangi. Iya. Jadi ke desa minta pendapat ke saya apa yang saya harus lakukan untuk memberikan sumbangsi kepada kepemudaan untuk pengembangan SDM. Jadi saya bilang bagaimana kalau sablon? Iya, iya, iya. Sablon akhirnya diletakkanlah pemateri dari Bone untuk membekali anak di sini. Jadi pada saat itu Bapak Kepala Desa berinisiatif dan langsung Iya, mendatangkan mendatangkan. pemateri dari Bone. Dari Bone. Jadi dalam ruangan itu mungkin ada beberapa sebagian hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban saja, hadir atau saja. Oh iya, iya, iya. Tapi memang Sekedar menyimak. sekedar menyimak, selesai tutup kegiatan. Tidak ada selesai action. juga. Ya. Terus saya pada waktu itu memang saya duduk paling depan karena saya memang satu-satunya yang ingin betul-betul mengambil kesempatan itu untuk Iya, iya. mengenal sablon. Nah, yang pertemuan begitu kan waktunya singkat. Hmm. Nah, kalau untuk bahas tentang sablon kan durasi waktu sekitar 3 jam, 5 jam itu belum cukup. Iya. Makanya setelah selesai acara, saya minta alamatnya ini pemateri, saya datang ke rumahnya. Oh, Baru jadi belajar, artinya belajar face to face langsung. Hmm. Iya, itulah saya kembali jadi satu-satunya peserta pada waktu itu hanya saya yang lanjut. Ya lanjut ya. Iya. Jadi artinya saya jebolan dari program itu. Program pelatihan atas program kerja Iya, yang disajikan oleh Kepala Desa. Bapak Kepala Desa. Iya. Nah, kemudian selain kepada Bapak Kepala Desa untuk berterima kasih, selanjutnya untuk berterima kasih kepada siapa? Yang paling utama saya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan saya kesehatan sampai Iya. hari ini, kesempatan, kemudian kedua orang tua. Pastinya Yang paling utama lah iya, pastinya. artinya keluarga semuanya support apa yang saya ingin lakukan, apa yang saya ingin coba. Mereka Selalu dukung saya, support. ke desa kasih saya ruang. Nah, teman-teman juga mendukung. Ya. Ya, gitu. Oke, baik teman, terima kasih atas informasi dan ini juga sebagai bahan motivasi ya, baik itu buat untuk saya, begitupun dengan teman-teman di kalangan kita, pemuda, pemudi untuk lebih bangkit, termotivasi dalam wilayah bekerja, berusaha, bahwa sesuatu yang kita ingin gapai itu memang harus kita betul-betul berjuang dan bekerja keras. Begitu teman-teman ya. Ya, Oke, jadi- terima kasih. Thank you. Semoga Terima kasih atas undangannya. Oke, semoga tetap sukses, semakin berkembang, usahanya semakin berkembang. Baik, teman-teman Ripa Official, untuk melihat bagaimana cara kerja usaha saudara saya, Abdi, yaitu Embun Desain, silahkan saksikan. Face in your face.